Allahumma salli Ramadan wa salli Ramadan li walahu. Allahumma salli Ramadan wa salli Ramadan li walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Hadratul mukarram, para alim ulama, para masyayikh Al-Quran engkang senantiasa saya tunggu-tunggu fatwahnya dan baroah Al-Qurannya, dan kepada junjungan kepengurusan dan anggota JMKH Provinsi Lampung dimanapun berada, semoga senantiasa istiqomah, panjang umur, rezeki yang manfaat barokah, sehingga bisa mengemban Al-Quran ini dan bisa mengamalkan Al-Quran ini. Amin Allahumma amin. Dan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah menambahkan rezekinya, menambahkan umurnya, dan memberikan putra putri yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Puji tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, ya qauli alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Semua karunia yang diberikan kepada kita semua, semoga Allah menambahkan syukur dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita senantiasa hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita senantiasa ringan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak besok kita di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba wajiblah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak tergantung kepada selain Allah yang telah mewujudkan dirinya dari ketiadaan dan yang telah memberikan berbagai macam-macam kenikmatan. Apabila nikmat itu kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Mulai dari nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, apabila seorang hamba berdoa, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba menginginkan pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila hambanya menginginkan perlindungan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan apabila seorang hambanya diberikan rezeki, diberikan kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya seorang hamba mengerjakan amal soleh. Janganlah menyekutukan kepada selain Allah. Maka dari itu kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ibadah kita menjadi lebih baik. Ada pula ibadah yang merupakan perwujudan kita ibadah kepada Allah dan taat kita kepada Allah, yaitu taat kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensejajarkan hak kepada Allah dan hak kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu akan kembali. Karena itu apabila seseorang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka kesyukuran itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW bersabda, Ridallahu fi ridul walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabairi al-usyrik billahi fa huququl walidain. Ingatlah, ketahuilah dosa yang sangat besar dan yang paling besar yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari itu apabila kedua orang tua kita sudah lanjut usia, maka kita wajib merawatnya, wajib menyayanginya, wajib memenuhi kebutuhannya. Karena di saat orang tua kita lanjut usia, itu adalah mencerminkan diri kita pada saat waktu masih bayi. Di saat kita merawat orang tua kita yang telah lanjut usia, janganlah berkeluh kesah di hadapannya. Karena kita tidak boleh menunjukkan rasa berat untuk merawat orang tua kita yang telah lanjut usia. Ibu adalah seorang yang telah menahan sakit untuk melahirkan kita ke dunia ini. Dari mulai mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita, serta mendidik kita. Seorang ibu menaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita ke dunia. Setelah itu menyusui kita. Di saat menyusui kita tanpa sadar, kita mengotori badannya, yaitu dengan isinya, dengan hajat kita. Tapi seorang ibu tidak berkeluh kesah untuk membersihkan semua hajat-hajat itu, kotoran itu. Maka dari itu wajiblah kita sebagai seorang anak menyayangi dan patuh kepada orang tua.
Urutan yang kedua yaitu ayah. Ayah yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, mencurahkan hartanya untuk kita, dan menyurahkan tenaganya untuk kita, untuk mengantarkan kita kepada pendidikan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Karena itu bencana dan malapetaka akan datang kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kerendahan dan kehinaan akan datang kepada anak yang selalu menyusahkan kepada kedua orang tua. Maka dari itu wajiblah kita senantiasa menyayangi orang tua, senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Setiap saat kita lantunkan doa, ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kedua orang tuaku. Seperti kalau dia kedua orang tuaku mendidikku di waktu masih kecil. Dan apabila kita sehabis sholat hendaknya mendoakan kedua orang tua kita, dan apabila orang tua kita sudah meninggal maka kita doakan, dan orang yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal maka dia sudah meneruskan dharma bakti kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bawakan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terkhusus bagi diri saya sendiri. Apalagi di bulan Ramadan ini yang tinggal menghitung hari dan akan menjemput katanya Hari Raya Idul Fitri ini, marilah kita menemui kedua orang tua kita, kita peluk dia, kita minta maaf pada dia, dan kita beri apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Akhirul kalam, dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.